Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faston Harisma dari kelas A40, mahasiswa PJJ UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, dalam rangka menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengembangan evaluasi dan penilaian hasil yang diampu oleh Bapak Heru Prayogo MPD. Saya akan membuat video tata cara mensucikan najis bagaimana yang diarahkan oleh Bapak dosen, yakni mensucikan najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughalladoh. Sebelum kita memulai mempraktekkan bagaimana cara mensucikan ketiga jenis najis tersebut, maka terlebih dahulu kita akan mencoba mengenali apa itu najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughalladoh. Yang pertama najis mutawasitoh. Mohon maaf, yang pertama najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan dan hanya ada satu, yakni terdapat pada kencingnya bayi laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun dan belum mengkonsumsi makanan kecuali air susu. Jadi bayi laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun dan belum mengkonsumsi kecuali air susu ibunya atau uh, susu yang lain. Kemudian karena ini kategorinya adalah najis ringan, maka mensucikan yakni dengan menghilangkan ainun najasah kalau istilah dalam fikih, yakni bentuk atau rupa dari najis tersebut kita hilangkan dulu, ya, sehingga statusnya berubah menjadi najis hukmiyah, yang secara hukum saja dia najis tapi bentuknya sudah nggak ada. Kemudian langkah berikutnya adalah dengan memercikkan air pada area yang terkena najis. Itu najis apa namanya? Mukhafafah. Yang kedua najis mutawasitoh. Ini adalah najis yang kategorinya sedang, tengah-tengah. Jadi yang nggak ringan juga nggak berat. Najis mutawasitoh ini adalah jenis najis yang paling banyak, ya, karena eh, apa namanya? Selain dari najis mukhafafah dan nanti najis mughalladoh, najis mutawasitoh itu yang apa namanya mencakup najis-najis selain itu, mulai dari darah, nanah, kotoran manusia, kotoran hewan, dan masih banyak yang lain. Tata cara mensucikannya ini juga tidak terlalu sulit, yakni dengan menghilangkan ainun najasah sebagaimana pada najis mukhafafah tadi. Kemudian yang kedua, ini yang membedakan, kalau pada najis mukhafafah ini cukup dibersihkan dengan air, maka pada najis mutawasito ini harus dibasuh dengan air, dialiri dengan air. Nah, setelah itu baru tempat yang terkena najis mutawasito ini akan menjadi suci. Yang terakhir adalah najis mughalladoh. Ini adalah najis yang paling berat ini. Karena najisnya ini yang paling berat, maka cara mensucikannya pun juga berbeda dari najis-najis kategori ringan maupun sedang. Najis mughalladoh ini terdapat pada dua hewan, yakni anjing maupun babi, ataupun hewan yang terlahir dari anjing dan babi atau salah satu dari kedua hewan tersebut. Misalkan ada persilangan antara babi dengan kambing kemudian punya anak. Nah, maka status dari anak ini tadi ketika mengeluarkan kotoran, maka najisnya ini adalah najis mughalladoh. Begitu kira-kira penjelasan singkat terkait definisi, terkait tata cara untuk mensucikan masing-masing dari ketiga najis tersebut.
Baiklah, untuk selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan mensucikan najis mukhafafah terlebih dahulu. Bisa terlihat? Katakanlah ini adalah kencing dari bayi laki-laki yang belum usia 2 tahun dan tidak mengkonsumsi apapun kecuali air susu. Maka najis ini adalah kategorinya najis ringan, khofafah. Sebagaimana saya sampaikan tadi, cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan ainun najasah terlebih dahulu dengan cara dilap semacam ini. Bisa menggunakan kain atau tisu atau apapun sejenisnya sampai ainun najasahnya ini benar-benar hilang. Kalau sudah hilang, maka status dari najis ini berubah dari najis ainiyah menjadi najis hukmiyah. Statusnya tetap najis walaupun sudah tidak tampak. Sudah tidak tampak. Langkah berikutnya adalah dengan mengambil air tohir mutohir, suci mensucikan. Bisa pakai air sumur, bisa pakai air sungai, bisa pakai air laut, air es, air hujan, ya itu air mutlak namanya. Ambil air semacam ini, kemudian kita percikkan pada area yang terkena najis tadi. Ya, cukup kita percikkan secara merata semacam ini, maka lantai yang terkena najis kategori mukhafafah ini tadi sudah menjadi suci. Sudah menjadi suci. Ya, kalau pengen kering ya kita lap. Ya, lap. Tapi ini bukan dalam rangka mensucikan, lap yang terakhir ini hanya untuk biar kering saja. Dan kain ini hukumnya suci. Beda dengan kain yang awal tadi yang kita gunakan untuk membersihkan ainun najasahnya, menghilangkan ainun najasah. Oke, lanjut yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini tadi adalah najis yang kategorinya sedang, ya. Katakanlah ini adalah kotoran ayam, ya, yang masuk dalam kategori najis mutawasitoh. Sedang. Tata cara yang pertama, sebagaimana saya sampaikan tadi, adalah dihilangkan ainun najasah. Di menghilangkan ainun najasah ini adalah langkah yang paling awal ya. Kita hilangkan dulu dengan menggunakan kain yang baru, bukan kain yang bekas dibuat mengelap kencing tadi. Masih baru. Kita hilangkan ya kotoran ayamnya ini. Masih ada yang tersisa. Ini kita ambil lagi yang baru. Ya. Sampai benar-benar bersih. Tidak tersisa. Ini sudah bersih. Tidak ada najis yang tersisa. Maka statusnya berubah menjadi najis hukmiyah. Oh ya, harus diingat bahwa area yang terkena najis ini tadi jangan sampai keliru. Ya, walaupun tidak tampak, tapi ini tetap belum suci. Maka harus diingat area yang terkena najis tadi. Kemudian baru kita lanjutkan pada tahap kedua, membasuh dengan mengalirkan air di sini. Ya, kita basuh secukupnya seperti ini di area yang terkena najis. Untuk lebih amannya,
biar kita tidak lupa area mana yang terkena najis tadi, ini bisa ditandai dengan spidol, dengan bedak atau semacamnya, ya, atau dengan kain seperti ini, tandai. Biar apa? Biar tidak salah nanti yang disucikan area yang mana. Baik, setelah kita basuh semacam ini, maka status dari lantai yang terkena kotoran ayam ini sudah suci kembali. Ya, tapi untuk lebih amannya karena lantai ini juga dibuat orang berlalu lalang, ini kita keringkan. Ya, tapi ini statusnya sudah suci. Ya, kita keringkan, sudah beres. Najis mutawasitoh. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga adalah najis mugholado. Ya, mugholado ini najisnya anjing atau babi. Ya, walaupun mungkin kalau di daerah yang mayoritas Muslim, ini potensi untuk terkena itu kecil, ya, tapi tetap harus kita pelajari agar kita tahu dan sewaktu-waktu itu terkena najis, entah lantai ataupun eh, badan kita dan lain sebagainya, ini kita bisa mensucikannya. Baik, katakanlah ini adalah lantai yang terkena jilatan dari anjing, yang mana status najisnya ini adalah mugholado. Maka untuk mensucikannya, langkah yang pertama masih tetap sama, adalah dengan menghilangkan ainun najasah. Jadi kita ambil kain baru lagi, ya, untuk menghilangkan ainun najasah dari lendir jilatan anjing ini. Ya, kita lap, terus lap sampai benar-benar bersih. Tidak ada yang tersisa. Jika sudah bersih seperti ini, maka statusnya ini berubah menjadi hukmiyah. Namun, langkah yang kedua ini yang membedakan dari najis-najis sebelumnya, najis mugholado ini harus dibasuh sebanyak 7 kali. Harus dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satu dari basuhan 7 itu harus ada campuran debu atau tanah. Terserah itu mau diletakkan pada basuhan yang pertama, apakah basuhan yang kedua, atau diletakkan pada basuhan yang terakhir. Itu tidak menjadi persoalan, yang penting salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Baik, kita akan membasuh bekas jilatan anjing yang hukumnya sudah berubah menjadi najis hukmiyah. Kita basuh yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, kemudian untuk yang keempat, ini kita menggunakan campuran dari tanah. Ya. Yang keempat ini kita menggunakan campuran dari tanah. Nah, ini sudah kita campur dengan menggunakan debu. Sebentar. Yang keempat, ini tadi sarung saya kenaan. Ini berarti najis ini. Ini kalau memang beneran najis mugholado, ini sarung saya juga najis mugholado, harus dicucikan seperti ini nanti. Ya, kita lanjutkan dulu tadi. Yang keempat tadi sudah menggunakan debu. Yang kelima, keenam, dan ketujuh tanpa debu. Maka lantai yang terkena najis jilatan anjing ini tadi bisa suci dengan cara
yang baru saja kita lakukan. Ya, kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih terhadap uh, Bapak dosen yang sudah memberikan waktu untuk pengumpulan video. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.